Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, kita akan bahas ya manga terbaru Boruto to Blue Vortex chapter ke-23 yang berjudul Orang yang Kuat. Nah, dengan cover yang nampilin Jura, kayaknya kita paham ya maksudnya siapa yang kuat itu. Hehehe, jelas Jura kan? Atau malah Boruto dan Kawaki? Karena mereka tampil loh di chapter kali ini. Hehe. Oke, kalau gitu agar kita tahu jawaban sebenarnya, daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Oke, jadi di chapter ke-23 ini melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Konohamaru yang udah pergi disuruh Boruto untuk menjauh, akhirnya sampailah ke tempat Mitsuki. Lalu ia jelasin, walaupun Togedama dari Shinki udah diselamatin, misi mereka belum selesai. Karena Jura ternyata muncul dan langsung pergi menargetkan Boruto yang udah nyelamatin Konohamaru sebelumnya. Nah, Mitsuki yang udah siap untuk pergi membantu Boruto, dilarang pergi oleh Konohamaru. Karena apa? Karena Boruto sendiri kan udah nyuruh orang lain jangan kesana, jangan ikut campur, karena mereka bakal cuma jadi beban aja ngelawan Jura. Hehehe. Lalu apa dong yang mereka lakuin sekarang? Ternyata mereka berdua pergi ke titik awal pertemuan dengan ninja Sunagakure sesuai dengan instruksi atau perintah dari Boruto. Jadi mereka di sana cuma bisa ikutin perintah itu sambil berharap Boruto dapat ngatasin Jura sendirian. Dan akhirnya mereka pun sampai ya ke titik pertemuan itu, dan Mitsuki masih bingung ya, ngapain harus ke sini? Apa nanti Boruto bakal jemput mereka dengan teknik Hiraishi no Jutsu miliknya itu? Ternyata enggak ya. Yang datang jemput mereka adalah Delta yang udah terbang di sana dan siap langsung membawa mereka bertiga pulang ke Konoha. Nah, kok Boruto bisa tahu Delta bakal ada ya? Hehehe. Oke, kita bahas dulu. Di sisi lain, pertempuran antara Boruto dan Jura yang terjadi ini masih sangat sengit ya. Khususnya dalam pertempuran jarak pendek ini. Setelah gagal dengan Rasengan Uzuhiko, Boruto pun berulang kali menggunakan teknik pedangnya untuk memotong Jura. Namun Jura masih terlihat cukup lincah dan kuat untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Boruto tersebut. Walaupun pada akhirnya salah satu kaki dari Jura terkena tebasan pedang oleh Boruto. Hehehe, makan tuh. Tapi tetap aja ya teman-teman, Jura jauh lebih kuat dan staminanya pun lebih besar. Boruto udah juga pakai teknik-teknik lain seperti Raiton Shinden, jutsu khas Kakashi ini. Boruto pun ternyata sampai pada batas cakranya. Dia udah sangat kelelahan, sehingga gantian sekarang giliran dia yang diserang bertubi-tubi oleh Jura. Nah, ternyata di sisi lain ada Eida dan Kashinkoji ya, yang lagi nonton live streaming Boruto yang digebukin oleh Jura. Eida udah mau matiin live-nya karena nggak kuat ya lihat Boruto diajar sedemikian itu. Sementara Koji di sebelahnya terlihat diem mulu. Bukan apa-apa, bukan sedih atau nangis, tapi ternyata dia lagi dapet update penglihatan Omniscience alias penglihatan masa depan miliknya ini. Lihat tuh, wow. Di sana ada satu gambar yang cukup unik ya, yang bikin Koji kaget. Karena apa? Karena ada gambar Jura tampak memegangi matanya dengan kesakitan. Koji pun bingung, kok masa depannya jadi seperti ini? Kan harusnya Boruto bakal mati ketika ngelawan Jura. Dan yap, akhirnya tak lama kejadian yang dilihat Koji itu beneran terjadi. Mata kanan Jura ditusuk oleh tongkat besi yang panjang ini dari Kawaki yang udah datang di sana dengan pose gagahnya ini. Hehehe.
Sehingga jelas ya, penonton live streaming tadi kaget semua, terutama Koji. Ternyata ada updatean terbaru di penglihatan masa depannya yang selama ini nggak pernah ada, yakni adanya Kawaki yang bisa bantu ngalahin Jura. Koji bilang hal ini terjadi pasti ulah Boruto yang sebelumnya udah ngubah takdir dengan mengatakan sesuatu kepada Kawaki. Dan ya, Koji bener ya, Boruto emang udah ngobrol dengan Kawaki untuk segera menyuruh Kawaki membuka limiter yang dipasang oleh Amado. Nah, ternyata kejadian itu selama ini nggak pernah ada ya dalam penglihatan Koji. Itulah kecerdikan dari Boruto. Dia bisa nyelamatin masa depan atau takdirnya sendiri dengan menghasut Kawaki untuk maksa Amado membuka limiter pada Kawaki. Sehingga kecerdikan itulah alasan kenapa Boruto nyuruh Konohamaru dan Mitsuki tadi pergi ke tempat yang dituju. Karena dia tahu Kawaki dan Delta pasti bakal datang membantu mereka. Gila-gila, Boruto emang secerdik itu ya. Dan chapter ini pun ditutup ya dengan serangan combo antara Kawaki dan Boruto yang sama-sama melawan Jura, yang masih terlihat sangat kuat. Walaupun udah 2 versus 1. Teringat ya dengan Jigen lawan Naruto Sasuke dulu. Hehehe. Sehingga di panel terakhir, Kawaki pun ingin segera menghentikan pertarungan ini dengan mengaktifkan karmanya. Tentunya bikin dia bakal jauh lebih kuat kan ya. Tapi di sini dia agak ragu karena takut Boruto akan teresonansi karmanya sehingga Momoshiki bisa bangkit. Nah, disinilah keberanian Boruto. Dia nggak masalahin kalau karma dia resonansi dengan karma Kawaki. Yang penting bagi Boruto adalah menang dulu melawan Jura ini. Urusan nanti Momoshiki bisa bangkit atau hal-hal yang tidak mengenakan terjadi bisa diselesaikan setelah semua pertempuran ini selesai, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa benar-benar nyelesain ini semua? Kok gue masih agak ragu ya? Hehehe. Ragu kenapa? Akan coba gue bahas selengkapnya di video-video berikutnya. Hehehe. Nah, sekarang di chapter ke-23 ini, gimana pendapat kalian? Hehehe. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.